Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan Terima kasih, ternak. Bapak. Assalamualaikum Dan yang keempat warahmatullahi adalah wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan kita untuk dapat kembali berjumpa dalam program live interaktif Bekal Muslim dengan tema Fikih Jual Beli dan Muamarah Kontemporer yang diampu oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri Hafizahullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan wakil ketua merangkap sebagai anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan Alhamdulillah pemirsa, pada kesempatan kali ini Al-Ustadz telah hadir menemani kebersamaan kita di studio Fatwa TV Jember. Mari kita sapa beliau pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan marhaban. Ahlan bikum Ustaz. Sehat ya? Alhamdulillah. Ustaz sehat ya? Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Fikum barakallahu Ustaz. Hayakallah. Baik pemirsa, sebelum kita membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, terlebih dahulu kita akan bersama-sama menyimak sebuah nasihat sebagai pembuka pada sesi sore hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri Hafizahullah Ta'ala. Fadhil Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Ada satu fenomena terlebih di era keterbukaan informasi ini, di era digitalisasi ini, yaitu adanya kemerosotan moralitas masyarakat dalam berinteraksi, berkomunikasi, terjadi kemerosotan yang semula sopan santun kepada orang tua saat ini seakan itu telah menipis. Demikian pula perilaku santun, sabar, kemudian tepos liro, tenggang rasa yang dulu melekat dengan masyarakat kita, itu seakan menjadi barang langka di saat ini. Karenanya sepatutnya para pendidik, orang tua, tokoh masyarakat, pemuka agama, ulama, para penceramah, para da'i, sepatutnya membangkitkan kembali, berusaha membangunkan kembali moralitas akhlak yang sudah banyak ditinggalkan di era zaman ini, terutama di kalangan para pemuda. Karena di era keterbukaan, di era digitalisasi yang banyak dari komunikasi itu menggunakan alat bantu media. Perasaan manusia seringkali terabaikan. Struktur sosial masyarakat seringkali terlupakan. Karenanya mari kita didik, mari kita biasakan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita untuk mengenal adanya struktur sosial di masyarakat. Untuk kemudian kita berlatih, berinteraksi dengan cara-cara yang mencerminkan akan kepribadian seorang muslim, seorang mukmin. Karena jati diri suatu masyarakat, jati diri seseorang itu bukan diukur dengan seberapa canggih gadget yang dia gunakan, seberapa mewah fasilitas yang dimiliki, tetapi jati diri suatu masyarakat, seseorang diukur dengan akhlak dan budi pekertinya. Tatkala budi pekerti dan akhlak itu telah hilang, luntur, maka jati diri masyarakat itu pun hilang. Padahal kalau kita kaji Al-Quran ataupun hadis, kita dapatkan banyak dalil yang memerintahkan kita, menganjurkan kita dan mengajari kita tentang perilaku dan akhlak yang mulia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian terdapat uswah hasanah, keteladanan yang sangat indah pada diri Rasulullah SAW.
Allah juga memuji Rasulnya dengan menyatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau ya Muhammad betul-betul berada di atas akhlak yang sangat agung, sangat mulia. Rasulullah SAW juga memberikan motivasi agar kita menjaga akhlak, moralitas. Inna rajul la yablughu bihusni khuluqih. Bisa jadi seorang itu berbekalkan dengan akhlaknya yang mulia. Ia berhasil mendapatkan pahala, ia diberi kemuliaan Allah SWT, kedudukan yang tinggi, menyamai kedudukan orang yang setiap hari berpuasa dan setiap malam dia qiyamul lail, salat malam. Rasulullah SAW juga menekankan bahwa akhlak yang mulia itu merupakan amalan yang, salah satu amalan yang paling berat. Bahwa kelak di hari kiamat setiap amal manusia akan ditimbang di alam mahsyar. Dan salah satu amalan yang terberat yang menjadikan timbangan kebajikan seorang itu lebih berat dibanding amal dosanya adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Karenanya para pemirsa kaum muslimin, para pemerhati dimanapun Anda berada, para penyimak, mari kita kembali sadari bahwa kemajuan teknologi informatika telah membawa dampak, mendatangkan limbah, menyisakan PR besar bagi kita, yaitu moralitas, akhlak, kepribadian, jati diri seorang muslim mulai terkikis. Karenanya mari kita bersama-sama bergandengan tangan, introspeksi diri, membangun kembali akhlak seorang muslim, berusaha membangun benteng yang kokoh agar kepribadian orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu tidak luntur, tidak hanyut oleh derasnya arus teknologi, arus keterbukaan informasi, globalisasi dan seterusnya. Sebagai penutup dari paparan pembuka ini, kita semua harus sadar bahwa moralitas dan akhlak seorang mukmin disarikan, itu menggambarkan akan ajaran agamanya. Ketahuilah bahwa masyarakat luas akan menilai, merefleksikan agama Anda melalui perilaku Anda. Demikianlah dahulu ketika Aisyah ditanya perihal akhlak Nabi, beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu adalah merupakan ejawantah, merupakan perwujudan nyata dari seluruh ajaran Al-Quran. Sehingga beliau adalah terjemahan konkret dari ajaran yang ada dalam Al-Quran. Karena itu sadarilah, wahai saudaraku seiman, bahwa apa yang Anda lakukan, apa yang Anda ucapkan, bagaimana Anda berinteraksi dengan masyarakat luas, itu adalah refleksi langsung dari keimanan, dari akidah, dari syariat Anda. Karena itu jaga nama baik agama Anda, jaga nama baik Al-Quran, jaga nama baik Nabi Anda. Jangan sampai ada image terbentuk bahwa demikiankah orang yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad. Demikiankah perilaku orang yang mengatakan dirinya beriman kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallah. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya Ustaz. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Dan pemirsa, kami sampaikan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, silakan menghubungi kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Dan juga live interaktif pada sore hari ini dapat pula Anda simak melalui Relay Radio yang tergabung dalam Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia atau RTVC. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amoba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Baik, Ustaz, soal pertama dari Taufik Ramadana di Jawa Timur, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz, ayah kami meninggal dunia dan meninggalkan sebuah rumah dan investasi jual beli biji kopi yang insya Allah syar'i bagi hasil dengan modal sekitar 85 juta rupiah. Dalam setiap kurang lebih 2 bulan menghasilkan bagi hasil sekitar 7 juta rupiah. Ayah saya meninggalkan 1 istri, yaitu istri yang terakhir, dan 8 anak dari 3 istri yang sudah diceraikan. 7 laki-laki dan 1 perempuan. Semenjak ayah meninggal, istri ayah tidak punya penghasilan kecuali dari investasi tersebut. Pertanyaan saya, apakah investasi tersebut hak waris yang harus dibagi-bagi Ustadz? Jazakumullah khairan. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah dari saudara Taufik Ustadz. Taufik, ya, hayakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda walaupun nama Anda Taufik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Tidak diragukan bahwa aset yang ditinggalkan berupa rumah, termasuk mungkin uang tunai yang ditinggalkan, itu adalah warisan yang harus dibagi kepada seluruh ahli waris. Ya, kepada anak-anak dan juga kepada istri yang masih sah sebagai istrinya ketika beliau meninggal. Adapun investasi jual beli kopi, maka perlu dibedakan antara kopi yang sudah dimiliki dan uang yang sudah ada, uang yang diputar selama sebelum meninggal, maka itu semua adalah warisan. Akan tetapi kalau jual beli kopi itu tidak ada legalitasnya, alias tidak ada CV, tidak ada PT, hanya berbekalkan skill saja, dia cari tengkulak, dia punya jaringan, beliau punya jaringan pedagang ya, maka itu tidak bisa dinilai dan itu bukan warisan. Sehingga kalau istri ayah Anda itu kemudian meneruskan usahanya dengan memanfaatkan jaringan yang ada, karena memang selama ini beliau yang mendampingi ayah Anda untuk berdagang sehingga beliau kenal dari siapa barang didapat, supplier dari mana, kemudian kemana harus menjual kopinya, maka itu tidak bisa dinilai dengan uang dan itu bukan warisan. Adapun urusan dengan apa akhirnya beliau membeli bahan atau barang dagangan, maka itu terserah kepada beliau. Terserah kepada beliau apakah dengan modal sendiri, dengan menjual aset yang dia miliki, atau kemudian menggunakan bagian waris beliau dari ayah Anda untuk membiayai perdagangan beliau, maka itu adalah hak beliau. Sehingga yang harus dibagi rumah yang ada, uang yang ada, dan barang dagangan yang ada. Selebihnya jaringan dagangan, relasi dagang itu bukan warisan. Sehingga ketika sekali lagi ibu atau mungkin ini adalah ibu tiri Anda ya, ibu tiri Anda itu meneruskan dagang orang tua Anda, maka itu adalah hak beliau, bukan harta warisan. Allah Ta'ala. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Selanjutnya pertanyaan kedua dari saudari Santi di Jawa Barat Ustaz. Ya. Bismillah Ustaz, jika seorang mendaftar dan menggunakan sebuah marketplace tanpa membaca syarat dan ketentuan marketplace tersebut, padahal marketplace tersebut menyarankan atau mewajibkan penggunanya untuk membacanya, apakah orang tersebut berdosa dan apakah menjadi haram bagi dia untuk melakukan jual beli di marketplace tersebut? Jazakumullah khairan. Baik. Barakallahu fiikum wa athabakumullah kepada saudari Santi di Jawa Barat. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ini memang salah satu strategi bisnis dari satu sisi. Seringkali perusahaan itu membuat syarat yang panjang lebar, menjadikan customer atau kita sebagai konsumen malas untuk membacanya. Ya. Yang kedua, selain itu sebagai strategi bisnis agar kita tidak membacanya. Kedua, karena perilaku customer saat ini seringkali juga tergesa-gesa, tidak telaten untuk membacanya. Alih-alih syarat dalam yang itu tertuang dalam bentuk elektronik, ketentuan dan syarat berbagai macam panduan penggunaan barang yang itu ada di buku panduan seringkali juga tidak kita baca. Sehingga kadang elektronik yang kita beli rusak gara-gara kita tidak mengikuti panduannya. Nah, resiko karena tidak membaca, resiko karena tidak meneliti atau mencermati ketentuan dan persyaratan itu adalah resiko Anda. Akadnya halal selama dalam akad itu tidak ada unsur yang haram. Anda tahu ataupun tidak tahu.
Namun ketika Anda menandatangani agreement dalam persyaratan tersebut, berarti Anda harus memenuhi, mengikuti dan komitmen dengan persyaratan yang berlaku. Sehingga tidak ada alasan bagi Anda di kemudian hari untuk mengatakan saya tidak tahu. Karena Anda sudah menandatanganinya. Masalah Anda tidak tahu, Anda tidak membacanya, itu adalah resiko Anda sendiri. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Fiikum barakallah. Selanjutnya pertanyaan dari saudara Fahrul di Kepulauan Riau. Ya. Bismillah Ustaz, izin bertanya, apa hukumnya bermain game perang yang di mana di dalam game tersebut menjual skin atau pakaian syiar orang kafir, misalnya baju dewa-dewa. Walaupun saya tidak membelinya, apakah saya boleh memainkan game tersebut? Dan kalau tidak boleh, apakah yang memainkannya dapat keluar dari Islam atau syirik Ustaz? Jazakumullah khairan. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudara Fakhrul ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Tidak diragukan, walaupun game yang Anda permainkan itu tidak ada unsur macam-macam seperti Anda sebutkan, itu adalah termasuk perbuatan yang menyia-nyiakan waktu. Betapa banyak para pemain game itu membuang waktu yang sangat banyak, bahkan hartanya yang cukup banyak untuk melakukan hal itu. Belum lagi nanti dia harus menanggung resiko permainan game yang sangat merugikan ya, misalnya ancaman terhadap kesehatan fisik kita dan lain sebagainya, termasuk pola pikir pengguna pemain game itu seringkali juga menjadi rusak, menjadi terganggu karena kebiasaan bermain game. Apalagi bila pada permain game tersebut terdapat hal-hal yang buruk seperti Anda ceritakan. Anda harus misalnya mempraktekkan peribadatan orang kafir non-muslim di dalam game tersebut, menyetujuinya atau menggunakannya, melakukan atraksi penyembahan atau menggunakan ritual-ritual mereka. Sehingga ini adalah bentuk kemaksiatan. Walaupun itu adalah permainan game, Anda berdosa dengan permainan itu. Karena ketika Anda misalnya figur yang Anda mainkan, misalnya sebagai pahlawannya ataupun yang lain, Anda permainkan dan melakukan tindakan-tindakan yang itu kesyirikan, berarti ada kesan bahwa Anda menyetujuinya, Anda mengikutinya, Anda rela mempraktekkan tersebut, walaupun bukan Anda sendiri ya, tapi itu adalah figur yang Anda mainkan. Berarti Anda menyetujuinya dan Anda berdosa dalam ini. Karenanya haram hukumnya Anda memainkan game-game yang mengandung unsur semacam itu. Yang tidak mengandung unsur pun, maka sangat dianjurkan, bisa sampai pada level haram sesuai dengan kondisi yang terjadi pada masing-masing pemain game. Ya. Dulu para ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa bermain catur, bermain dadu, walaupun tanpa ada judi, tanpa ada taruhan, itu hukumnya makruh. Dan makruhnya bukan sembarang makruh, makruh yang sangat dimakruhkan, atau yang dikenal dengan makruh muakkadah. Bahkan sebagian ulama, semisal Ibnu Taimiyah mengatakan, bermain dadu walaupun tanpa ada unsur judinya, bermain kartu walaupun tanpa ada unsur judinya, bermain catur, itu hukumnya haram. Karena permainan-permainan tersebut, walaupun sekali lagi tidak ada taruhannya, tidak ada unsur-unsur semacam tadi ya, kesyirikan menggunakan baju-baju dewa dan sejenis, itu jelas-jelas menjadikan Anda terhalangi dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Para pemain catur, para pemain dadu, pemain kartu, walaupun telah selesai dari permainannya, mereka, nalar mereka, jiwa mereka tidak mudah untuk bisa terlepas dari papan caturnya. Sehingga walaupun dia sholat, papan catur itu masih terbayang, terngiang-ngiang di otaknya, di nalarnya. Sehingga menjadikan dia tidak konsentrasi, tidak khusyuk dalam sholat. Belum lagi kalau ternyata prakteknya para pemain tersebut menjadikan atau menjadi telat menunaikan sholat berjamaah, meninggalkan sholat jamaah, atau bahkan mungkin menunda-nunda sholat sampai menjelang akhir waktunya. Kenapa? Karena khawatir gamenya kalah dalam gamenya, atau kalah dalam caturnya, permainan kartunya, atau sedang asyik sampai lupa, sehingga ketika dia tersadar waktu sholat sudah terlewatkan, atau minimal hanya tersisa sedikit, sehingga ketika dia sholat dia pun sholat tergesa-gesa, sholatnya dengan tergesa-gesa, seperti yang kata Nabi SAW, tilka sholatul munafiqi, itulah sholatnya orang-orang munafik.
Yarqubus syams, menunda sampai ketika matahari betul-betul telah menjelang terbenam. Kata Nabi, hatta idza kanat baina qarna syaitan. Matahari itu betul-betul sudah berada di antara dua tanduknya setan. Menjelang terbenam. Naqratain, dia menunaikan salat bagaikan ayam yang memakan biji-bijian atau burung yang memakan makanannya. Cepat sekali, secepat kilat, tanpa ada penghayatan terhadap apa yang dilakukan, tanpa ada penghayatan terhadap apa yang dia ucapkan, apalagi sampai berusaha untuk betul-betul bermunajah dengan Allah. Ya, maka tidak diragukan bahwa permainan semacam itu hukumnya haram. Wallahu taala alam. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan jawabannya. Baik pemirsa, kami kembali mengajak Anda untuk berpartisipasi bersama kami dengan mengajukan pertanyaan di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Baik Ustaz, ada 2 pertanyaan dari Ibu Wiwi di Yogyakarta Ustaz. Ya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Anda bacakan yang pertama dulu Ustaz ya. Ya. Ustaz, jika saya menyewakan rumah senilai 45 juta rupiah per tahun dibayar cash, apakah saya wajib mengeluarkan zakat Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu Wiwi di Yogyakarta. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Uang zakat atau uang yang wajib dizakati adalah uang yang telah mencapai nisab dan telah mengendap selama 1 tahun. Sehingga ketika Ibu Wiwi menyewakan rumah atau ruko atau yang lainnya, mendapatkan uang yang besar, mencapai nisab, tidak serta-merta langsung dizakati. Namun apakah uang itu kemudian berhasil Ibu simpan, Ibu tabungkan sampai akhirnya berlalu 1 tahun? Kalau iya, maka barulah wajib zakat. Namun kalau ternyata uang itu habis, terbelanjakan, tidak tersisa, maka tidak wajib zakat. Kecuali kalau memang Ibu Wiwi punya tabungan ya, punya tabungan yang sudah jatuh tempo zakatnya, maka uang sewa yang baru diterima itu boleh digabungkan bersama uang yang sudah mencapai haul dan telah berlalu 1 nisab. Semuanya dikalikan 2,5%, hasilnya itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Baik, sebelum kita beralih ke soal kedua, terlebih dahulu kita akan menyambung dengan Pak Rizal di Singkawang Ustaz ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak. Barakallahu fiik Ustaz. Wafik barak. Silakan Pak. Begini Ustaz, mau menanyakan tentang definisi wakaf dengan infak. Ya. Ada di medsos Ustaz, ada postingan dengan judul wakaf pembebasan lahan. Nah, yang Anda tanyakan, apakah wakaf pembebasan lahan itu mengambil dari sumbangan-sumbangan dari muhsinin gitu Ustaz? Baik Bapak. Bukankah wakaf itu dari pribadi gitu? Baik. Nah, mohon penjelasannya Ustaz. Baik Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Pak Rizal di Singkawang. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Pak Rizal, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Wakaf dan infak itu adalah 2 istilah, 2 sebutan yang sebetulnya ada kesamaan. Setiap wakaf itu adalah infak, tetapi tidak setiap infak itu adalah wakaf. Atau yang dikenal dengan istilah umumun wa khususun mutlak. Infak itu lebih umum, mencakup berbagai macam bentuk membelanjakan harta. Sedangkan wakaf itu adalah salah satu model dari infak. Nah, sehingga tidak masalah mau dikatakan infak atau dikatakan wakaf. Dua-duanya benar. Namun bedanya, wakaf itu adalah kita berdonasi atau kita mensedekahkan, menginfakkan sebagian harta kita untuk diambil kegunaannya. Sedangkan fisik barangnya tetap dipertahankan menjadi aset umum. Menjadi kepemilikannya adalah kepemilikan umat, bukan kepemilikan personal. Sehingga yang diinfakkan dalam wakaf adalah kegunaannya. Seperti ketika kita bangun masjid. Yang diinfakkan, yang dibelanjakan adalah kegunaan masjid. Sedangkan fisik masjidnya tidak pernah dimiliki oleh siapapun. Berbeda dengan infak yang lain. Infak yang lain bisa jadi pemanfaatannya fisiknya dan juga kegunaannya. Seperti orang yang berinfak dengan pakaian, berinfak dengan makanan, ya dimakan dan habis. Ya, atau berinfak dengan rumah diberikan kepada seorang yang berhak menerima, orang miskin misalnya. Ini saya beri rumah. Maka rumah itu sah menjadi milik dia
dia gunakan, dan kalau memang dia perlu, dia boleh jual. Dia boleh jual fisik rumah tersebut. Tapi kalau wakaf, saya wakaf rumah ini untuk kaum fakir miskin, maka kaum fakir miskin hanya boleh memanfaatkannya, baik dengan disewakan dan kemudian nilai sewanya didistribusikan kepada fakir miskin, atau dengan cara menempatinya, tetapi mereka tidak bisa menjual fisik rumah tersebut. Itu letak perbedaan dari wakaf dan infak secara global. Allah Ta'ala alam. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan, dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Rizal, semoga bermanfaat. Baik, selanjutnya yang tadi Ustaz dari Ibu Wiwi, pertanyaan keduanya, jika saya membeli rumah seharga 500 juta, saya terkena PPN 10%, sehingga PPN yang harus saya bayar cukup besar, yaitu 50 juta. Bagaimana hukum PPN ini dalam Islam, Ustaz? Apakah wajib saya mentaatinya? Kemudian bolehkah saya menurunkan harga rumah supaya PPN yang saya bayar lebih murah? Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. PPN itu adalah pajak pembelian ya, dan itu ataupun pajak penjual. Itu adalah pungutan dari pemerintah. Adapun dalam hukum Islam tidak ada kewajiban, tidak ada dalil yang mengharuskan pembeli ataupun penjual membayar pajak. Masalah pemerintah secara kebijakan menetapkan kewajiban pajak, maka itu adalah pertimbangan pemerintah, bukan hukum, bukan ketentuan syariat, ya, bukan ketentuan syariat. Yang kedua, masalah Ibu memanipulasi data, maka manipulasi atau menipu itu dosa. Kita tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong. Urusan kemudian nanti beban pajaknya besar atau kecil itu urusan personal antara ibu dengan petugas yang bertugas di sini, misalnya para pemungut pajak, para petugas pajak. Tetapi apapun yang terjadi, Islam tidak membenarkan kita untuk berbohong, memanipulasi, berdusta. Masalah pajak itu pungutan yang tidak diajarkan dalam Islam, maka itu tanggung jawab pemerintah, bukan tanggung jawab kita, bukan urusan kita. Sebagai umat Islam, kita tidak punya kewajiban untuk melegalisasi praktek tersebut. Tetapi juga bukan alasan bagi kita untuk berbuat dusta ataupun bohong. Itu adalah hukum perdata dalam negara kita ya. Maka itu urusan-urusan kebijakan pemerintah. Walaupun secara tinjauan dalil, maka itu tidak ada tuntunannya dalam Islam ya. Tapi bukan kemudian alasan bagi kita untuk berbohong dan berdusta. Karena itu berbuatlah jujur. Masalah itu dipungut dengan merugikan atau merasa terbebani, yaitu resiko sebagai warga negara. Ya, kita hadapi dengan apa adanya, dengan lapang dada. Karena memang dalam hidup ini tidak ada yang bebas resiko. Semuanya beresiko. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari saja kita harus ya terpaksa dalam tanda kutip harus mengikuti budaya yang sudah berlaku. Kadang kita dipalak oleh preman, kadang kita harus peduli dengan sosial ketika masyarakat sekitar, ketika kita menjual barang, ya masyarakat sekitar kadang minta bagian pada broker, kadang dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari dinamika hidup yang harus kita jalani dengan lapang dada. Kita tidak perlu hanya dalam keluh kesah. Wallahu ta'ala. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari Emi Novita di Sulawesi Selatan. Ya. Assalamualaikum Ustaz Arifin. Semoga Allah senantiasa menjaga, melindungi dan merahmati Ustaz dan juga keluarga. Amin. Ustaz, bagaimana hukum menabung di bank syariah khusus tabungan haji dengan akad mudharabah mutlaqah? Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fikum wa tabakumullah kepada saudari Emi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Pertama, saya menyarankan agar Anda menabung di rekening biasa saja. Di perbankan syariah, alhamdulillah sudah ada rekening dengan konsep wadiah. Betul-betul murni titipan, tidak ada bunga, tidak ada pertambahan nilainya. Ini lebih legal, lebih syar'i dibanding kita menabung dengan skema mudharabah. Kenapa demikian? Karena skema mudharabah yang ada saat ini di berbagai lembaga keuangan, walaupun yang mendeklar sebagai keuangan syariah, belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dan konsep mudharabah yang syar'i. Yang kedua, kalau memang Anda belum memiliki nominal uang yang cukup untuk
mendaftarkan atau mendapatkan nomor urut haji, maka Anda nabung biasa saja. Nabung biasa, kalau sudah terpenuhi baru Anda daftarkan, Anda gunakan untuk membayar setoran haji ya, setoran haji, sehingga Anda tidak perlu terbebani, Anda tidak perlu merasa berdosa gara-gara belum mampu haji, karena memang belum mampu. Allah tidak mewajibkan haji atas orang yang belum memiliki uang, tapi berencana itu suatu hal yang baik. Karena itu rencanakan dengan cara menabung di rekening bank syariah dengan konsep wadi'ah ya, bukan yang mudharabah. Wallahu taala alam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Demikian jawaban untuk Ibu Emi, semoga bermanfaat. Baik, pemirsa, kita telah terhubung dengan Umu Aryo di Pekanbaru. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya, izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa. Yang pertama itu Ustaz, Ana sudah terlanjur berhutang di bank konvensional. Ya. Kemudian setelah Ana hijrah, Ana berjalannya waktu Ana hijrah, kemudian Ana berusaha melunasi hutang riba tersebut. Kemudian Ustadz, alhamdulillah Ana mampu membayar pokoknya, pokok dari hutang riba itu, dan Ana tidak mau membayar bunganya. Ini orang banknya itu memaksa dan mengancam akan mempidanakan Ana atau mengambil jaminan. Akunan ya. Ya, jaminan dari hutang riba tersebut. Nah, itu bagaimana hukumnya Ustadz, dan apa yang harus Ana lakukan, karena bunga ini membengkak setiap harinya. Baik. Terus yang keduanya Ustadz, tentang masalah Ana mau membuka suatu jasa transfer, jasa penarikan uang yang bekerja sama dengan salah satu bank konvensional, bank negeri konvensional. Apakah itu tidak ta'awun dalam maksiat Ustadz? Karena itu ada ribanya gitu. Walaupun Ana hanya mengambil jasanya aja. Ya. Ya udah, itu aja Ustadz. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa thabakumullah kepada Umar di Pekanbaru. Semoga Allah SWT menambahkan taufik, hidayah kepada Umar dan juga seluruh keluarga dan juga seluruh member di Rosat Islamiyah. Yang pertama, bahwa orang yang sudah terlanjur berhutang dan hutang tersebut mengandung unsur ribanya, maka kewajibannya pertama dia membayar pokok hutangnya. Adapun bunganya dia tidak boleh bayar secara hukum syariat. Dia tidak boleh membayar bunga dan yang mengutangi pun tidak boleh memungut bunga. Namun kita harus realistis bahwa mekanisme perbankan konvensional yang membebankan bunga atau riba kepada nasabah, mereka memiliki mekanisme yang kejam, di mana nasabah ketika membayar cicilan, maka cicilan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu merupakan cicilan bunga. Dan kalaupun ada komponen cicilan pokok itu sangat kecil sekali. Sehingga kalau kita tidak bayar semuanya, pokok dan bunganya, maka mesin kalkulator riba mereka akan terus berjalan. Kenapa? Karena Anda dianggap belum membayar pokok. Masih ada sekian persen dari pokok utang yang Anda ambil. Karena itu cara yang paling bijak dalam hal ini segera lunasi. Kalau bisa negosiasi atau restrukturisasi utang sehingga nominal bunganya bisa dikecilkan, itu bagus. Namun seringkali itu tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Karenanya kalau memang Anda mampu segera lunasi agar Anda tidak terus terbebani dengan hutang, apalagi kemudian nanti Anda didatangi debt collector, aset Anda akan disita mereka untuk dilelang dan seterusnya, sehingga Anda justru malah menanggung kerugian yang lebih besar. Ya, karenanya langkah selanjutnya adalah jelas ya Anda menyesali, Anda bertekad untuk tidak mengulanginya, namun segera lunasi. Bukan dalam rangka membayar riba, tetapi dalam rangka melepaskan diri dari jerat-jerat orang-orang yang zalim. Orang yang zalim karena mereka akan merampas hak Anda, mereka akan mengambil aset Anda atau mengintimidasi Anda, dan itu tentu suatu bentuk kezaliman ya, karena Anda sudah membayar pokok utang.
Dan itu kewajiban maksimal yang harus Anda lakukan. Namun ternyata seringkali kita harus hidup realistis. Kadang kita berhadapan dengan perampok, kadang kita berhadapan dengan pemalak ya. Kalau kita tidak beri, maka kerugian yang akan kita pikul justru lebih besar. Makanya melunasi sisa tagihan walaupun itu adalah bunganya, menurut Anda dan menurut mereka itu adalah sisa pokoknya, itu adalah satu pilihan yang kita tidak punya opsi lain ya. Kita terpaksa, bukan dalam rangka membayar riba, tapi kita dalam rangka menghindari dari bentuk-bentuk kezaliman yang lebih besar. Karena Anda sudah bertobat, Anda sudah menyesalinya. Yang selanjutnya Anda perbanyaklah istighfar. Dan sebisa mungkin hindari dalam hidup Anda berhutang kepada lembaga keuangan ribawi ataupun kepada personal yang konsep hutang piutangnya dengan hutang piutang ribawi. Yaitu ada pertambahan nilai dari setiap piutang yang diberikannya. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, yang Membuka jasa transfer. jasa PPOB atau pembayaran transfer uang atau yang sejenis, maka itu insya Allah tidak masalah karena itu adalah jual beli jasa ya. Namun tentu karena Anda tadi sebutkan itu adalah bekerja sama dengan lembaga keuangan ribawi, tentu Anda harus punya rekening terlebih dahulu di lembaga tersebut, yang itu akan menyebabkan Anda mendapatkan bunga dari dana saldo yang ada atau mengendap di rekening Anda. Ya. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Karena kalau memang memungkinkan Anda bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah yang sudah memberikan opsi adanya rekening wadiah, rekening dengan konsep wadiah yang tidak ada bunga. Kalau itu memungkinkan maka itu yang lebih baik sehingga Anda terbebas dari riba dan Anda tetap bisa mendapatkan hasil dari membuka layanan jasa transfer, jasa mengambil uang dan sejenisnya. Wallahu taala alam. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawabannya dan kami ucapkan terima kasih kepada Ummu Arya yang telah bergabung. Barakallahu fikum. Baik, selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari Yuni di Riau Ustaz. Ya. Bismillah Ustaz, izin bertanya. Suami ana seseorang menitipkan uang kepada suami saya untuk diperuntukkan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Bolehkah uang tersebut kami pergunakan untuk membantu teman yang menawarkan dagangannya kepada kami dengan niat ingin menolong beliau dan kemudian dagangannya tersebut kami yang menggunakannya sendiri? Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudari Yuni di Riau Ustaz. Rio ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ketika Anda menggunakan uang itu untuk belanja dengan dalam bahasanya melarisi ya, menjadikan dagangan kawan Anda laris dan kemudian Anda menggunakan barang itu, berarti Andalah yang menggunakan uang tersebut karena Anda akan menikmati barang yang Anda beli itu. Kalau memang Anda niatnya adalah untuk menolong dan itu memang amanahnya untuk menolong orang yang membutuhkan, berilah dia uang untuk tambahan modal dia atau tambahan penghasilan. Kalau memang kawan Anda itu termasuk yang memenuhi kriteria layak mendapatkan bantuan tersebut. Sehingga kalaupun Anda ingin melarisi dagangannya, maka jangan Anda gunakan sendiri. Karena kalau yang Anda beli itu Anda gunakan sendiri, berarti Andalah yang memakan, Andalah yang menggunakan dana tersebut. Padahal amanahnya, dana itu dipercayakan kepada Anda, kepada suami Anda untuk disalurkan, bukan untuk digunakan sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya, jazakumullah khairan. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari Kendra di Lampung Ustaz. Ya. Bismillah, izin bertanya Ustaz tentang jual beli online. Di mana sering ada promo di marketplace dengan agar bisa membeli barang yang banyak maka kita harus mengcloning atau menggandakan akun kita Ustaz di toko online tersebut. Pertanyaannya, apa hukum menggandakan atau mengcloning akun online tersebut Ustaz tanpa sepengetahuan toko online tersebut? Ya. Jazakumullah khairan Ustaz. Saudara Kenda ya. Kendra. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudara Kendra di Lampung. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau praktek cloning akun tersebut adalah praktek yang terlarang, tidak dibenarkan, walaupun itu bisa Anda lakukan, maka berarti Anda telah menipu, Anda manipulasi, Anda berbuat curang, maka tidak boleh.
Ya, tapi kalau praktek cloning itu legal secara aturan di aplikasi marketplace itu, maka tidak masalah. Ya, kuncinya Anda harus ikuti aturan karena Rasulullah bersabda al-muslimun ala syurutim. Setiap orang Islam itu wajib mengikuti kesepakatan yang telah dicapai. Wallahu taala alam. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Dan pemirsa, kami kembali mengajak Anda untuk berpartisipasi dengan mengajukan pertanyaan di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Hanif di Jawa Tengah, Ustaz. Ya. Ustaz, apa hukumnya menaikkan harga di suatu aplikasi PPOB, Ustaz? Baik. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiikum wa athabakumullah kepada saudara Hanif di Jawa Tengah ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau menaikkan harga di PPOB itu karena Anda sebagai distributor ataupun resellernya, maka itu adalah bentuk keuntungan dan itu insya Allah tidak masalah. Selama Anda jujur. Anda karena dalam jaringan PPOB seringkali memang sudah ada platform dan ada fitur untuk Anda memarkup harga jual. Sehingga itu merupakan keuntungan Anda sebagai reseller ataupun penjualnya atau distributornya. Tapi ketika Anda berkata curang ya, harganya sekian padahal ternyata di aplikasinya tidak segitu. Anda berbohong kepada customer, maka Anda tidak boleh. Kalau Anda sebagai karyawan saja. Tapi kalau Anda sebagai resellernya, maka Anda boleh menjual dengan harga yang lebih tinggi. Ya, selama itu diizinkan dalam aplikasinya, dalam sistemnya. Karena jual beli PPOB, layanan telekomunikasi, jaringan listrik, kemudian PDAM dan yang sejenis, sejatinya itu adalah jual beli jasa. Ya, jual beli jasa atau hak guna jaringan. Dan memarkup harga barang atau harga jasa atau hak guna suatu aset, suatu barang itu adalah boleh. Karena itulah perilaku para pedagang ya. Para pedagang itu seperti itu prakteknya. Membeli barang dengan harga 100, menjualnya dengan harga 110. Dan itu secara tinjauan syariat halal, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Demikian jawaban untuk saudara Hanif. Semoga bermanfaat. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari saudara Andri di Jawa Barat. Bismillah Ustaz, misalnya seorang menyewakan sawah 10 juta rupiah selama satu musim, kurang lebih 6 bulan kepada saya untuk membiayai hajatan yang kekurangan dana karena hajatnya tinggal setengah bulan lagi. Dikarenakan malu, pemilik sawah tidak mau sawah yang disewakan ke saya digarap oleh saya. Pemilik sawah berani menyewakan kembali ke saya sebesar 12 juta rupiah selama satu musim yang dibayar setelah panen untuk kompensasi keuntungan apabila saya garap sendiri. Saya mau bertanya Ustadz, bagaimana hukum kelebihan uang 2 juta itu? Jazakumullah khairan. Andri Ustaz. Saudara Andri ya. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada saudara Andri atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Praktek yang Anda lakukan atau Anda tanyakan ini disebut dengan jual beli inah. Yaitu Anda membeli barang dengan nilai misalnya 10 juta rupiah dengan pembayaran berjangka. Kemudian Anda menjual kembali barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Dengan harga yang lebih tinggi atau maaf, Anda membeli barang dengan harga 10 juta tunai. Kemudian barang itu Anda jual kembali kepada penjual dengan harga yang berjangka dengan nilai yang lebih tinggi. Ini namanya bai'ul inah. Dan menurut pendapat yang paling kuat dalam hal ini, jual beli inah semacam ini adalah haram hukumnya karena itu adalah bentuk dari kamuflase dari praktek riba. Sejatinya Anda menghutangkan 10 juta tunai dan kemudian Anda akan mendapatkan pengembalian sebesar 12 juta. Ini adalah riba. Adapun keberadaan ladang tersebut, adanya tanaman dan sejenis, itu adalah sekedar kamuflase. Prakteknya Anda tidak memanfaatkan ladang tersebut, Anda tidak menggarapnya. Yang terjadi Anda hanya setor 10 juta, menyerahkan 10 juta dan kemudian akan mendapatkan pengembalian sebesar 12 juta. Dan ini adalah praktek riba. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari Zurratun di Jawa Barat. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.
Dulu saya membeli rumah dan tanah kepada tante saya. Kami berdua telah sepakat dan uang telah diterima oleh beliau. Tiba-tiba ada masalah dari saudara tante yang tidak setuju tanahnya dijual karena dianggap terlalu besar dan karena tante saya ini janda. Karena takut adanya pertengkaran, akhirnya saya setuju, namun si tante tidak mengembalikan sisa uang. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukumnya jika saya menuntut tante saya untuk mengembalikan sisa uang atau minta mengembalikan tanahnya? Apakah saya berdosa, Ustadz? Dan mohon solusinya, Ustadz. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudari Duratun. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam hukum perdata, hubungan dagang jual beli, maka hukum jual beli itu berlaku pada semua orang. Baik itu ada kekerabatan ataupun dengan orang di luar keluarga besar kita. Kalau memang sudah ada kesepakatan jual beli dengan tante Anda, maka hak Anda untuk kemudian mendapatkan tanah tersebut dengan nilai yang telah disepakati. Dan kewajiban Anda adalah melunasi pembayaran. Namun kemudian kalau terjadi negosiasi ulang, akhirnya terjadi kesepakatan membatalkan transaksi, atau yang dikenal dalam literasi fikih dengan sebutan fasakh, maka itu selama disepakati juga sah, tidak masalah. Namun tentu konsekuensi dari fasakh adalah mengembalikan barang kepada penjual dan penjual mengembalikan uang kepada pembeli. Nah, kalau ternyata kesepakatan itu tidak diindahkan, alias ada wan prestasi, penjual tidak mau mengembalikan uang, dan pembeli, atau misalnya pembeli tidak mau mengembalikan barang, ini namanya cedera kesepakatannya atau wan prestasi. Maka pihak yang cedera kesepakatan, yang tidak memenuhi kesepakatan, itu dianggap khianat. Sehingga pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut haknya, baik melalui peradilan ataupun melalui negosiasi ulang, bahwa saya tetap akan lanjutkan jual belinya karena faktanya pihak penjual tidak mengembalikan uangnya, sehingga termasuk hak dari pembeli untuk mendapatkan haknya berupa tanah tersebut. Ya, sehingga Anda menuntut tidak masalah dan itu bukan bentuk durhaka ya. Karena itu adalah hak. Dan kesalahan tante Anda ketika tidak mengembalikan. Dan kesalahan keluarga yang tadi, saudara-saudara tante Anda, ketika mereka intervensi terhadap transaksi yang sudah disepakati, itu dosa mereka. Wallahu ta'ala alam. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Demikian jawaban untuk saudari Duratun, semoga bermanfaat. Baik, Ustaz, selanjutnya pertanyaan dari saudari Dewi di DKI Jakarta. Bismillah, Ustadz, saya melakukan akad jual beli dengan adik saya. Saya menjual barang kepadanya dan saya mengatakan, kalau kamu transfer sekarang, saya kasih harga murah. Tapi barangnya menyusul besoknya karena saya masih bekerja. Apakah transaksi tersebut diperbolehkan, Ustadz? Jazakumullah khair. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudari Dewi. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Bila Anda dalam kondisi telah memiliki barangnya sudah ready stock, kemudian Anda memberikan promo ya, potongan harga atau diskon kepada siapapun, termasuk kepada saudari Anda sendiri, maka tidak masalah. Baik dengan segera menyerahkan barang yang dibeli ataupun serah terima barangnya menunggu waktu tertentu, itu tidak masalah selama Anda memiliki barang. Dan kalaupun Anda tidak punya barang, asalkan pembeli melakukan pembayaran tunai di muka, maka ini memenuhi kriteria salam namanya. Jadi salah satu dari duanya, pembeli melakukan pembayaran tunai, maka barang boleh ditunda. Atau kalau pembeli hanya membayar sebagian, maka syaratnya penjual harus betul-betul sudah memiliki barang yang dijual belikan. Dan dari pertanyaan yang Anda ajukan, nampaknya Anda sudah memiliki barang dan Anda meminta dari pembeli, yaitu saudara Anda sendiri, untuk melakukan pembayaran tunai. Kemudian Anda memberikan potongan harga ataupun diskon, dan itu insya Allah tidak masalah, semuanya itu halal. Wallahu ta'ala alam. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khair atas jawabannya. Demikian jawaban untuk Ibu Dewi, semoga bermanfaat. Baik, selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari Wagianto di Jawa Timur. Bismillah, Ustaz izin bertanya, apakah boleh menerima orderan dari pembeli di marketplace yang metode pembayarannya menggunakan
dompet virtual yang ada di marketplace tersebut atau menggunakan dompet virtual yang non marketplace. Ya. Apakah ini termasuk tolong menolong dalam riba dan apa hukumnya menggunakan fitur COD-nya, Ustaz? Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Saudara Wagianto ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Sebagai penjual tidak ada masalah. Anda menjual dengan harga tunai dan pembeli pun membayar dengan tunai tanpa menggunakan dompet virtual, atau mereka menggunakan dompet virtual, baik dompet virtual itu sudah ada saldonya atau tidak ada saldonya namun menggunakan platform yang diberikan oleh marketplace, maka itu bagi penjual tidak ada masalah. Karena penjual menjual barang yang sah milik dia, atau minimal sudah sah secara aturan memiliki izin dari pemilik barang untuk ikut memasarkannya, seperti dalam praktek dropship misalnya. Masalah pembeli mendapatkan uang dengan cara berhutang, platform riba dan seterusnya, itu sepenuhnya tanggung jawab pembeli. Demikian pula dengan skema COD. Karena yang Anda tanyakan adalah marketplace, kemungkinan besar Anda sudah punya barang atau Anda merupakan agen. Ya, agen yang sudah mendapatkan izin dari pemilik barang untuk menjual barang, ikut menjualkan barangnya. Ya, itu tidak masalah. Ya, kecuali kalau prakteknya Anda tidak punya izin dari pemilik barang, sehingga Anda carikan barang di pasaran, cari barang di marketplace, setelah ketemu Anda kirim. Dengan resiko spekulasi kalau ternyata pihak pembeli curang misalnya. Sebagian orang berani melakukan hal itu. Maka ini tidak boleh, karena ketika transaksi Anda belum punya barang, sedangkan pembeli ketika transaksi juga belum melakukan pembayaran tunai, karena dia menggunakan skema COD. Sehingga kesimpulannya, kalau Anda sudah punya barang, memang Anda sebagai penjualnya langsung, atau Anda mendapatkan izin dari pemilik barang dengan skema dropship misalnya, maka tidak masalah, halal kalau Anda melakukan skema COD, karena sejatinya Anda adalah agen atau wakil dari pemilik barang. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari Ummu Misyari di Jakarta Ustaz. Ya. Ini disebutkan pertanyaan darurat Ustaz. Ustaz, suami memaksa saya untuk menandatangani akad hutang kepada bank yang saya tidak mau melakukannya karena takut berdosa kepada Allah. Namun jika tidak saya tanda tangani maka rumah akan disita dan kami akan kehilangan tempat tinggal. Apakah solusi untuk kami Ustaz? Jazakumullah khairan Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ummu Misyari. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Apa yang dilakukan oleh suami Anda itu adalah praktek gali lubang tutup lubang. Menutup tagihan dari suatu utang dengan hutang di tempat lain. Ini bukan solusi, sama saja memadamkan api dengan api. Ya. Karenanya nasihatkan kepada suami agar tidak melakukan tindakan-tindakan semacam ini, karena ini tidak menyelesaikan masalah. Dan masalah ini terjadi karena kesalahan sendiri di awal ketika berhutang tanpa perhitungan, di luar kemampuan, ya, hidup besar pasak daripada tiang, memaksakan diri mengadakan barang, membeli barang yang padahal kita belum memiliki cukup uang untuk melakukan pembayarannya. Yang kedua, kita harus berpikir realistis. Apakah ketika rumah tidak disita, kita bisa membayar hutangnya? Jangan-jangan keluar dari mulut harimau, terjatuh ke dalam mulut buaya. Sama-sama tidak selesai masalah, besok pun akan demikian lagi. Maka kalau memang tidak ada solusi untuk mengakhiri mata rantai hutang berhutang ini, kecuali dengan itu disita sehingga lunas hutang kita dianggap lunas, maka itu adalah solusi yang terbaik. Sehingga untuk tempat tinggal nanti Anda bisa kontrak dan kemudian mulai menata ulang pola hidup Anda, pola belanja Anda, sehingga Anda bisa terbebas dari praktek-praktek riba. Namun kalau opsi-opsi tadi tidak bisa dilakukan karena memang suami Anda betul-betul sudah tidak bisa diingatkan. Suami Anda tidak lagi bisa diberi teguran ataupun disadarkan tentang kesalahan langkahnya.
Maka sebagai istri ketika menandatangani dalam kondisi terpaksa, di bawah tekanan suami, di bawah intimidasi suami, maka dosanya yang memikul adalah suami. Anda tidak masalah menandatanganinya, dan dosa sepenuhnya adalah dosa suami, dengan catatan Anda betul-betul terpaksa, dipaksa, dan Anda sudah memberikan nasihat kepada suami Anda untuk tidak melakukan hutang piutang yang mengandung riba tersebut. Wallahu ta'ala alam. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Dan pemirsa, pertanyaan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Fikum barakallah Ustaz. Pemirsa, jangan kemana-mana karena sesaat lagi akan ada live interaktif Fikih Praktis Ilmu Waris bersama Al-Ustaz Nizar Sa'ad Jabal Hafizahullah Ta'ala. Saksikan terus live interaktif hanya di Fatwa TV mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat di waktu yang sudah terjadwal. Kemudian pemirsa, informasi seputar Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dapat Anda akses di website www.dewanfatwa.com. Dan jangan lupa untuk mengikuti akun-akun media sosial Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Pemirsa, itulah tadi live interaktif Fikih Jual Beli dan Muamalah Kontemporer bersama Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri Hafizahullah Ta'ala. Kami mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan ternak, dan yang keempat adalah zakat perdagangan.